فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masuk kepada tafsir Al-Baqarah ayat yang ke 149 dan 150, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini khitab pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari manapun engkau keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, yaitu untuk sholat dan doa. Wa innahu lal haqqu min rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan sesungguhnya ini benar-benar kebenaran yang datang dari Rabbmu, dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kalian perbuat. Sekarang di akhirnya berubah menjadi apa? Dhamir jamak. Karena perintah untuk Nabi hakikatnya memang perintah untuk seluruh umat. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Diulang lagi. Dan dari manapun engkau keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Karena memang ini sangat berat bagi sebagian orang memindah arah kiblat. Makanya Allah sampai mengulang-ulang agar orang tidak ragu, ini adalah kebenaran. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sekarang kembali ke tadi kembali ke dhamir mufrad, sekarang kembali ke dhamir jamak. Dan dimanapun kalian berada, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arah tersebut, ke arah Masjidil Haram. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatan illal ladzina zalamu. Agar umat manusia tidak memiliki alasan untuk membantah kalian, wahai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang yang zalim. Bukan maksudnya orang-orang yang zalim punya alasan untuk membantah kalian. Ini ilahnya adalah istisna munqati. Akan tetapi orang-orang yang zalim, yaitu mereka akan tetap membantah kalian dengan alasan yang dibuat-buat. Adapun alasan yang benar mereka tak punya. Fala takhshawhum wakhshawni. Maka jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku saja. Wali utimma ni'mati 'alaikum. Dan agar aku sempurnakan kepada kalian kenikmatan kalian. Wala'allakum tahtadun. Dan agar kalian mendapatkan hidayah, mengikuti petunjuk. Dijelaskan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, makna wa min haitsu kharajta, dan dari manapun engkau keluar, maksudnya adalah di dalam safar-safarmu, perjalanan yang jauh dan yang lainnya. Keluar dari rumah, walaupun mungkin untuk ke tempat yang dekat. Kalau kebetulan ibadahnya di dalam masjid ataupun di luar masjid, di tepi jalan barangkali atau di tanah lapang sedang sholat, maka tetap menghalanya adalah menghadapnya ke arah Masjidil Haram. Dan ini bersifat umum ayat ini. Karena apa? Min haitsu kharajta. Ini menunjukkan keumuman dimanapun dan dari manapun. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Syatr yaitu arahnya, ya, arah Masjidil Haram. Lalu Allah mengajak bicara umat ini secara umum. Allah berfirman, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Walaupun apa? Ini bagusnya apa diurutkan. Untuk ini adalah ayat 150, sementara akhir 149 belum dibahas oleh beliau. Pembahasannya malah nanti di akhir-akhirkan. Akhir 149 ditunda. Allah berfirman, wa innahu lal haqqu min rabbik.
Sebentar, mana? Iya. Dan sesungguhnya ini benar-benar kebenaran yang datang dari Rabb-Mu. Nah, harusnya ini diselesaikan dulu ayat 149. Kalau cetakan yang lain sama kan? Sama. Karena memang Anda sudah dapatkan ada cetakan yang lain lagi dan isinya agak lain, karena memang kitab ini Taisir Karimir Rahman ini memang kurang lebih ada 3 manuskrip dan lain-lain isinya. Mungkin ini ijtihad dari si penulisnya, terkadang memajukan yang ini atau mengakhirkan lafaz yang itu dan sebagainya. Tapi tak masalah, insya Allah tidak ada yang hilang secara umum. Kita ikuti yang ada di hadapan kita di sini, yaitu Allah mengukuhkan, menguatkan berita ini dengan memberikan inna dengan la, yaitu lamut taukid, wa innahu lal haqqu. Lamut taukid yang sebagai apa? Itu lamul muzahlaqah. Sungguh ini benar-benar kebenaran yang datang dari Rabb-Mu, agar tidak terjadi pada satu orang pun kerumitan atau kerancuan yang paling sederhana sekalipun. Betul-betul pemindahan kiblat ini sesuatu yang hakiki, dan agar dia tidak menyangka bahwasanya pemindahan kiblat ini suka-suka saja, bukan karena menjalankan perintah. Makanya diingatkan, ini datang dari Rabb-Mu, bukan karena Muhammad suka-suka. Ketika dulu awal dakwah mengajak Bani Israel untuk masuk Islam dengan cara kita ikuti kiblat mereka dulu. Tatkala mereka tak mau ikut kiblat kita, tatkala mereka tidak mau ikut agama kita tinggalkan kiblat mereka. Bukan itu. Ini perintah Allah. Pewaktuannya itu di tangan Allah Ta'ala, bukan karena suka-suka atau sekedar benci-benci semata. Ini ikut syariat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian perbuat. Ini akhir ayat 149. Berarti maknanya apa? Maknanya adalah kebalikannya. Bahkan Allah melihat kepada kalian di seluruh keadaan kalian, maka hendaknya kalian beradab bersama Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena sesungguhnya amalan-amalan kalian itu tidak dilalaikan. Bahkan kalian akan dibalasi atas amalan tadi dengan balasan yang sempurna. Jika amalan itu berupa kebaikan, maka balasannya adalah kebaikan. Jika amalan itu adalah keburukan, maka balasannya juga suatu keburukan. Dan Allah berfirman di dalam pembahasan ini, sekarang apa, masuk ke ayat 150 lagi. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah, agar umat manusia tidak memiliki alasan untuk membantah kalian. Maksudnya bagaimana? Yaitu kami syariatkan untuk kalian menghadap ke arah Ka'bah yang dimuliakan itu, agar terputuslah dari kalian argumentasi orang-orang dari ahli kitab dan kaum musyrikin. Karena seandainya Nabi tetap menghadap ke arah Baitul Maqdis, niscaya beliau akan terkena kritikan. Suatu saat akan dikritik oleh ahli kitab. Kenapa? Karena ahli kitab mereka mendapati di dalam kitab suci mereka bahwasanya kiblat Nabi terakhir yang menetap nantinya adalah Ka'bah yang di Baitul Haram. Dan kaum musyrikin memandang bahwasanya termasuk dari kebanggaan mereka adalah rumah yang agung itu, yaitu Ka'bah. Orang-orang Makkah sangat mengagungkan Ka'bah, orang Arab sangat mengagungkan Ka'bah. Dan bahwasanya ini termasuk dari agama Ibrahim. Maka apabila Nabi Muhammad SAW tidak menghadap ke arah kiblat Ibrahim, kiblat yang dimuliakan oleh orang Arab, yang sesuai dengan isi kitab suci umat-umat terdahulu, maka beliau akan terkena kritikan dan bantahan dari orang-orang tadi. Mereka akan mengatakan bagaimana dia menyatakan dirinya di atas agama Ibrahim dan dia termasuk dari keturunan Ibrahim, sementara dia meninggalkan sikap untuk menghadap ke kiblat Ibrahim. Memang ini sesuatu yang sangat aneh nantinya tentunya. Maka Allah Ta'ala menghendaki untuk
kemudian dirubah kiblatnya itu ketika tiba waktunya, arah kiblatnya itu. Maka menghadap ke arah kiblat yang benar itu adalah merupakan hujjah yang tegak terhadap ahli kitab dan musyrikin, yaitu tatkala Nabi sudah menghadap ke kiblat yang asli, yang asal, yaitu Ka'bah, sekarang Nabi tidak lagi terkena kritikan. Seandainya orang-orang itu adil, justru mereka itulah yang layak terkena kritikan. Bahwasanya Nabi yang ini pun sekarang menghadap ke arah Ka'bah, sudah sesuai dengan isi kitab suci kalian, wahai ahli kitab, dan sudah sesuai dengan kiblat yang dibanggakan oleh orang-orang Arab, kiblatnya Nabi Ibrahim. Maka kalau kalian tidak ikut Nabi yang ini, kalianlah yang sebenarnya tercela dan dikatakan sebagai pembangkang. Nah, sekarang mereka yang terkena kritikan kalau tidak mau masuk Islam. Dan terputuslah hujjah-hujjah mereka terhadap Nabi. Akan tetapi orang yang zalim dari kalangan mereka, ahli kitab, demikian pula kaum musyrikin, yaitu yang mana tetap saja mereka itu berusaha mencari alasan untuk membantah Nabi. Dia ini adalah orang yang zalim. Dia tidak memiliki sandaran kecuali mengikuti hawa nafsu dan kezaliman semata. Maka orang seperti ini kita tidak, yaitu kalian wahai Nabi dan para pengikutnya, tidak memiliki jalan untuk membuat dia puas dan untuk menegakkan hujjah lagi pada dia, yaitu tak ada gunanya. Orang yang seperti ini hatinya sudah mati, sudah tahu salah tapi tetap sengaja membangkang, maka nanti akan terkena azab dari Allah Ta'ala. Demikian pula tidak ada maknanya untuk menjadikan syubhat mereka, yaitu kerancuan yang mereka datangkan itu dengan sebagai suatu hujjah, padahal itu cuma syubhat, sebagai sesuatu yang layak diperhatikan dan dipedulikan, yaitu tak ada maknanya engkau terlalu memperhatikan syubhat mereka. Syubhat mereka sudah runtuh sebenarnya, tak perlu pening dengan itu. Dan tidak perlu engkau mengambil berat dengan kerancuan yang mereka datangkan itu. Makanya di sini Allah Ta'ala berfirman, maka dari itu Allah berfirman, fala takhshawhum, maka janganlah engkau takut kepada mereka. Kenapa? Karena hujjah mereka batil, dan kebatilan seperti namanya dia akan terlantar, pelakunya juga akan terlantar. Ini berbeza dengan pengikut kebenaran, karena kebenaran itu akan memiliki kekuatan dan kemuliaan yang mewajibkan untuk orang lain takut pada dia. Orang lain akan takut kepada pemilik kebenaran. Dan Allah Ta'ala memerintahkan agar kita takut hanya kepadanya, karena memang kebenaran itu datang dari Allah. Dia pemilik kebenaran dan pemilik seluruh kekuatan dan kekuasaan. Kalau kepada Allah kita tak takut, gimana kepada makhluk yang lemah-lemah ini justru kita takut? Ini terbalik dan zalim namanya. Maka puncak dari segala kebaikan, dasar dari segala kebaikan adalah rasa takut kepada Allah. Barang siapa tidak takut kepada Allah, dia tidak akan menahan diri dari kemaksiatan dan tidak akan melaksanakan perintahnya. Kata beliau, setelah itu dipalingkannya kaum muslimin ke arah Ka'bah, yang mana hal itu menyebabkan terjadinya fitnah yang besar. Bukan berarti syariat ini mendatangkan fitnah, tapi memang segalanya ini cabaran. Cabaran siapa yang setia pada Allah dan siapa yang tidak mau. Jadi yang penting bukan kita tak mau ada kekacauan maka tak perlu engkau menyebutkan kebenaran, bukan itu. Tapi apa? Kalau emang itu kebenaran, maka wajib untuk ditampilkan sesuai dengan yang disyariatkan. Kalau setelah itu banyak pembangkang muncul, pembangkang itulah yang keliru. Baik, fitnah yang besar ini disebarluaskan oleh ahli kitab, munafikin dan musyrikin. Dan mereka memperbanyak ucapan dan kerancuan di dalam peristiwa itu. Maka dari itu Allah Ta'ala menjabarkannya. Bukan hanya perintah satu ayat, bahkan beberapa ayat membahas masalah pemindahan kiblat itu. Allah menerangkannya dengan penerangan yang paling sempurna. Allah juga mengokohkannya dengan berbagai jenis penguat, yang mana hal ini
dikandungi oleh ayat-ayat tersebut. Apa penguatnya? Penguat tentang masalah pemindahan kiblat. Kalau kita sekarang santai aja, tapi kita bayangkan kita hadir di masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Betul-betul di situ ada kekacauan yang besar yang disebabkan oleh kaum musyrikin dan lain-lain. Seandainya semuanya percaya pada Allah dan ikut Allah, tak ada kekacauan. Jadi sebenarnya yang menyebabkan kekacauan, penyebabnya adalah ketidaktaatan orang-orang yang pendurhaka itu. Tayyib, apa di antara penguat-penguat yang didatangkan Allah di dalam rangkaian ayat-ayat ini? Yang pertama, perintah untuk menghadap ke kiblat yang sebenar. Terkadang yaitu apa, dengan lafaz apa itu? Menghadap ke Masjidil Haram sampai 3 kali. Padahal 1 kali saja cukup. Ya, 1 perintah dalam Quran itu cukup. Kalau Allah tidak ditaati, kita taat sama siapa sebenarnya? Tapi ternyata Allah sampai mengulang 3 kali. Kemudian yang kedua apa? Yang namanya perintah itu boleh jadi adalah kepada Rasul, lalu masuk ke dalamnya umat ini sebagai pengikut. Itu cukup. Seperti dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, di dalam misalkan apa, surat Al-Ahzab, perintah pada Rasul. Nah, ini berlaku untuk semua. Atau perintah terkadang polanya umum untuk umat ini semua. Namun ternyata di dalam ayat ini, di dalam pembahasan kiblat ini, 2 pola itu didatangkan sekaligus oleh Allah Ta'ala. Allah memerintahkan Rasul secara khusus dengan firman-Nya, di dalam firman-Nya, fawalli wajhak. Dan Allah mendatangkan perintah secara umum dengan di dalam firman-Nya, fawallu wujuhakum. Betul-betul segala pola didatangkan di sini. Ini menguatkan tentang perintah untuk menghadap ke kiblat yang asli, yang asal. Juga yang ketiga apa? Allah Ta'ala memutuskan ketamakan atau apa? Keinginan-keinginan dari bahwasanya Rasul akan kembali mengikuti kiblat ahli kitab. Betul-betul apa? Allah putuskan. Allah sudah menyebutkan di dalam lafaz-lafaz yang sebelumnya, walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap umat memiliki arah yang mana Allah lah yang mengarahkan itu. Menunjukkan apa? Masing-masing sudah punya. Tak ada alasan lagi kalian memaksa kami kaum muslimin untuk mengikuti kiblat kalian. Sebagaimana juga di dalam ayat yang telah kita lewati itu. Mana ayat yang pernah kita lewati? Yaitu apa? Yang dikatakan ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Mereka tidak mau ikut kiblatmu, engkau juga tidak mau ikut kiblat mereka. Sebagian mereka tidak mau ikut kiblat sebagian yang lain. Jadi masing-masing sudah ada kiblat. Di sini sekarang Allah memutuskan segala harapan dan keinginan ahli kitab agar Rasulullah kembali ikut kiblat mereka. Tak ada lagi. Allah sudah menetapkan kebenaran dan melarang Nabi untuk kembali kepada sikap menyerupai ahli kitab. Ini penguat yang sangat kuat sekali. Bukan berarti yaitu yang kiblat yang mendasar adalah Ka'bah, tapi bolehlah mustahab sekali-sekala kembali kita nostalgia, ikut kembali ke kiblat yang pertama, kiblat ahli kitab. Tak ada lagi. Betul-betul diputus. Ini menunjukkan dikuatkannya perintah untuk hanya menghadap ke Ka'bah di dalam sholat. Dan juga di antara penguatnya, penguat yang keberapa ini? Yang keempat berarti, yang kelima berarti, atau anak melompat kok. Yang ketiga adalah Allah di dalam rangkaian ayat ini membantah seluruh argumentasi yang batil yang didatangkan oleh para penentang. Allah membatalkannya syubhat demi syubhat sebagaimana telah diterangkan penjelasannya, telah berlalu penjelasannya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, Allah telah memutuskan keinginan ahli kitab agar Rasul kembali mengikuti kiblat mereka. Nah, sekarang yang kelima. Yang kelima firman Allah Ta'ala, wa innahu lal haqqu mir rabbik. Sungguh ini adalah benar-benar suatu kebenaran dari Rabbmu. Semata-mata pemberitaan dari zat yang jujur, yang agung, itu sudah cukup dan memuaskan. Yaitu apa? Berita-berita ayat-ayat selama ini sudah cukup.
Apalagi Allah sekarang menguatkan lagi dengan wa innahu lal haqqu mir rabbik. Sungguh peristiwa ini dan berita ini semua benar-benar suatu kebenaran dari Rabbmu. Maka tidak ada alasan untuk setelah ini masih ragu-ragu dan mengikuti bisikan kaum munafikin atau ahli kitab. Baik, kelanjutannya dibahas pada masa yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam.